Selamat datang kembali di channel Rizky Sajalah, channel podcast online yang bisa merubah harimu jauh lebih bermakna. Oke guys, jika kemarin kita sudah mendengarkan kisah si gila, si Majnun nekat untuk mengunjungi Laila, yang dimana tenda Laila itu sangat dijaga ketat oleh beberapa pengawal. Oke, yang belum nonton episode kemarin bisa diklik di sini ya. Bagaimana untuk kelanjutan kisahnya si gila Majnun dan si Laila? Apakah cinta mereka pupus atau bagaimana? Semoga makin betah di channel Rizky ya. Selamat mendengarkan. Namun, siapa yang dapat memutarbalikkan waktu dan mengubah jalannya takdir? Tak lama kemudian, kunjungan rahasia Majnun ke tenda Laila diketahui banyak umum. Suku Laila menjadi marah. Siang dan malam mereka berjaga-jaga di sekitar tendanya untuk mengantisipasi kembalinya sang penyelinap. Meskipun bukan salahnya, namun secara perlahan Laila menjadi tawanan dari kaumnya sendiri dan juga tawanan cinta Majnun. Majnun terus menjelajahi pegunungan serta gurun tempat berkelana suku Najd, dan ia semakin jauh dari sukunya sendiri. Berselimutkan kain compang-camping, ia berjalan tanpa tujuan di tengah gurun, menciptakan soneta yang dinyanyikannya dalam nada sedih untuk dirinya sendiri. Yang dapat dipikirannya hanyalah cintanya untuk Laila. Makanan, tidur, keluarga, teman-teman tak pernah ada bagi hatinya yang hancur. 2 atau 3 orang temannya yang biasanya menemaninya dalam perjalanan malamnya menuju tenda Laila telah lama meninggalkannya. Karena tak sanggup menghadapi perubahan emosi Majnun, mereka akhirnya turut menganggapnya gila karena cinta. Siapapun yang melihatnya dari kejauhan pasti akan menunjuk-nunjuk dan berteriak, "Itu dia, itu si Majnun, si gila yang dulu dikenal sebagai Kois. Itu dia si bodoh yang menimbun terlalu banyak rasa malu dan celah pada dirinya dan juga sukunya." Hal itu memang benar. Tak ada seorang pun anggota sukunya yang tidak merasa malu akan tingkah laku Majnun. Mereka telah melakukan segala cara untuk menyadarkannya, membantunya dan mencegah terjadinya hal-hal buruk. Namun, bagaimana cara agar dapat menasihati seseorang yang telah terbakar oleh api? Bagaimana caranya menghentikan air mata yang begitu derasnya hanya dengan kata-kata? Meskipun mereka telah mencoba segala cara, namun masyarakat di suku itu tahu betul bahwa situasi itu tak dapat dibiarkan begitu saja. Kondisi kejiwaan Majnun, reputasi keluarganya, kehormatan seluruh suku, semuanya kini dipertaruhkan. Tidak dapatkah ya Majnun, Sayyid, melakukan sesuatu? Bagaimanapun juga, ia adalah pemimpin suku Banu Amir. Dan jika ada seseorang yang harus melakukan sesuatu yang positif, maka ialah orang itu. Namun demikian, Sayyid seperti halnya semua orang di sekitarnya, tak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang dapat memutarbalikkan waktu dan mengubah jalannya takdir? Lagi pula, kini ia hanyalah seorang pria tua. Bebannya selama bertahun-tahun semakin besar dengan kegilaan putranya. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya hanyalah berdoa bahwa Majnun akan sadar dan kembali menjadi Kois. Namun kondisi putranya tak jua membaik, dan Majnun tetap menjadi Majnun. Keadaannya berubah dari buruk menjadi semakin buruk. Begitu buruknya keadaannya hingga ayahnya tergerak untuk mengadakan pertemuan dengan para tetua suku untuk membicarakan serta mencari pemecahan masalah tersebut. Para penasihat suku berkumpul di tendanya
Sayyid meminta mereka semua untuk mengatakan apa saja yang mereka ketahui. Satu persatu mereka maju ke depan dengan cerita-cerita mereka tentang Qais atau Majnun dan kegilaannya. Setiap cerita terdengar lebih mengerikan dari sebelumnya. Hati Sayyid terasa semakin berat dengan setiap saat yang berlalu. Akhirnya, setelah mendengar cerita demi cerita itu, ia berkata, "Tampak jelas bahwa putraku telah kehilangan akal sehatnya dan menyerahkan hati, jiwa, serta pikirannya untuk gadis ini. Ia bisa kembali seperti sedia kala hanya jika ia bisa mendapatkan hati gadis itu. Hanya jika ia bisa menenangkan hasrat hatinya, maka Majnun dapat kembali menjadi Qais." Situasi ini sangat menyakitkan, namun tidaklah terlalu sulit untuk dipahami. Akal sehat bocah itu sedang kacau. Baginya, Laila adalah cahaya yang menyinari dunianya. Karena cahaya itu disembunyikan dari pandangannya, maka ia merasa hidup dalam kegelapan, ibarat seseorang yang buta. Menurutku, kita harus menemukan cahaya ini, permata yang bersinar terang ini, dan menyerahkannya kepada putraku. Mawar itu baru akan mekar hanya jika kita membersihkan debu dari kelopaknya. Kemudian, pria itu meminta kepada para tetua suku. Anehnya, mereka semua sepakat, guys. Seorang utusan akan segera dikirim menuju suku Laila dengan tujuan untuk memenangkan hati Laila untuk Majnun. Dan dengan demikian akan mengakhiri penderitaan bocah itu. Tak lama kemudian, sejumlah tetua suku yang didampingi oleh Sayyid melakukan perjalanan. Tak pernah ada sejarah perseteruan di antara kedua suku ini. Karena itulah Sayyid merasa yakin bahwa hasil dari perundingan ini akan menguntungkan putranya. Dan begitulah, ia beserta para tetua sukunya diterima dengan ramah tamah oleh masyarakat suku Laila, yang memperlakukan para tamu mereka dengan baik. Sang tuan rumah kemudian bertanya kepada Sayyid tentang maksud kedatangannya. Apakah ia membutuhkan suatu pertolongan? Apakah ia membutuhkan bantuan suku mereka dalam satu peperangan? Sayyid menelan ludah dan menatap mata ayah Laila. "Tuan yang saya hormati," kata Sayyid, "saya datang kemari untuk mempererat hubungan baik yang selama ini telah terjalin di antara kita. Saya datang untuk meminang putri Anda atas nama putra saya, Qais. Semoga mereka dapat saling menerangi satu sama lain. Tak ada cinta yang lebih besar daripada cinta kedua anak kita. Dan saya tak melihat adanya halangan apapun untuk mengantisipasi kemungkinan Anda akan menolak untuk mempersatukan mereka. Saya tak merasa malu untuk menyatakan permintaan ini secara terbuka. Seperti yang telah Anda ketahui, tak ada satupun di antara kita yang kedudukannya lebih tinggi daripada saya. Tak ada yang menyamai kekayaan saya, dan pendukung saya tak terhitung jumlahnya. Saya bisa menjadi teman yang sangat berharga, namun saya juga bisa menjadi lawan yang hebat. Apapun yang Anda minta sebagai mahar akan saya berikan, dan lebih banyak lagi. Saya bukanlah orang yang menuntut adanya perayaan. Saya datang ke sini sebagai seorang pembeli. Dan jika Anda menyadari apa yang baik untuk diri Anda, saya yakin Anda pasti tahu itu. Maka nyatakan harga Anda dengan jelas dan berikan apa yang saya minta. Jika Anda melakukannya sekarang, maka Anda akan mendapatkan penawaran yang sangat bagus. Esok mungkin sudah terlambat.